Lu skill tapi kalau attitude lu busuk, itu akan kecium kemana-mana dan akan mempersempit ruangan lu gitu. Pertamanya aku sering banget di coffee shop itu nongkrong. Lu bener-bener datang Bener-bener di situ? nongkrong di situ. Ngajak aku sih. Belum kenal belum kita. gitu. Pokoknya kental gitu lah sayang. Nah, kayak perasaanku padamu. Aduh. Rindu. Pertanyaanku cuma satu. Kenapa? D-nya dari mana sih? D-nya dan. Oh, bisa. Semua bisa kita bicarakan di atas meja makan. Kenapa rindu, kenapa? Sebenarnya rindu itu nama panggilan Ririn waktu kecil. Oh gitu? Iya. Oh. Itu mungkin banyak orang yang masih belum tahu. Jadi sahabat-sahabat Coba aku jelaskan. manggil aku kayak Rindu gitu. Cih. Jadinya Itu beneran, tapi Ben? pas kita kenal disambung-sambungin, oh Ririn dan Ibnu gitu awalnya. Itu yang ngasih predikat bukan kita, netizen yang kita bayar. Semua nih dunia tipu-tipu ternyata ya? Enggak, beneran. Followers kita ya. Enggak, followers itu followers. Iya, gue baca di Instagramnya Ibnu. Tapi lo hebat loh, lo bisa bikin orang kayak gini, anak jalanan bisa dibilang. Anak hutan malah dia. Orangnya nggak pernah tahu, kadang-kadang di lapangan bola. Lu di mana lu kalau telepon? Di studio lagi syuting jam 2 pagi. Besoknya tiba-tiba, gue di gunung nih. Iya. Lo bisa menaklukkan dia, terus habis itu menjadi seorang yang sangat romantis loh. Gue baru tahu lo punya sisi itu. Nu. Ada sisi lain ya? Iya. Gue juga nggak tahu kenapa. Nikmatin aja, jalanin aja. WhatsApp pertamanya dia apaan? Rin, gue pengen tahu. Gue pengen tahu. Kita bukan WhatsApp malah. Awalnya? DM Instagram. Iya bener. Iya. Siapa duluan? Dia. Bilang apa dia? Makasih kopinya. Gue sambit lu Ben, gue sambit. Apa Saya kabar? kalian gerobok ya kan? Bisa aja. Terus kalian ketemu, ini dikit aja nih. Ketemunya di mana sih? Gue belum tahu sih. Gue belum banyak ngobrol sama Ibnu kemarin pas pandemik soalnya kan. Ketemu di mana tuh sampai dia DM tuh kayak gimana sih ceritanya? Di Instagram. Jadi tapi tahun 2002 tuh kita memang pernah kerja bareng iklan. Tapi setelah itu kita nggak pernah ngobrol. Lama banget. Akhirnya ngobrol tuh tahun lalu. Iya. Itu pun gara-gara adekku syuting sama dia. Adekku bawa kopi. Terus dimasukin lah sama dia di Instastory-nya. Terus aku bilang say thank you gitu. Terus dia bilang thank you kopinya gitu. Kan adenya yang ngasih. Kenapa bapak ngomong sama kakaknya? Ya kan modus bisa kemana-mana. Anda kayak nggak bisa baca modus Iya bener. aja. Bagus banget. Tapi Ben, apa? sebenarnya Ben, ini loh, sempet gue tuh dipertemukan lagi waktu di PH kita waktu itu. PH-nya boleh Secret nyebut Motion. ya? Boleh ya? Sikat lah. Cinemat. Oke. Waktu syuting lagi persiapan Sejuta Cinta Marsyanda kalau nggak salah. Siapa tuh ya? Hah? Main ya? Dia nge-kick gua balik ya. Oh dulu pertama ketemu di situ malah? Iya, sempat ketemu kita. Cuma dia ngundurin diri. Karena katanya ada Ibnu Jamil nggak level. Nggak Wah, Gitu. ih sumpah aku gak ada memikir kayak gitu. Padahal kalau jadi tuh jadinya Sejuta Cinta Ibnu Jamil. Syukurnya nggak jadi ya. Pada Syukurnya saat nggak itu jadi. kita beda statusnya. Tapi kan kalian meant to be sekarang. Tapi congratulations, gue minta maaf banget gue nggak bisa datang waktu itu karena waktu kebetulan juga syuting. Tapi you guys beautiful together sih beneran. Oh thank you. Thank you Ben. Soalnya karena gue tahu banget karakter dia dan gue juga mengikuti Ririn tuh selain ini tuh apa sih, ternyata lo punya banyak bisnis dan kayaknya lo seorang businesswoman dan cocok banget sama karakter dia karena ini orang one of the most hardworking person in the business, sumpah. Iya. Dia itu Ibnu tuh menurut gue punya banyak apa namanya kemampuan. Lo aktor juga, lo presenter juga, sportcaster juga. Lebih tepatnya Haji Mumpung. Maruk sih lu sebenarnya. Maruk. Apa yang ada di depan, gua sikat. Tapi lebih kepada gua ngerasa mampu, gua punya skill di situ, Iya. gua ambil. Bagus. Tapi kalau gua nggak merasa punya skill, gua akan mundur. Tapi lu bisa, karena ini kalau sebelum kita ngomongin apa yang lo kerjakan, karena masih nyambung nih. Lo dulu, gue pertama kali kenal sama lo tahun 2008 nih kita ketemu pertama kali. Iya. Dia syuting, so habis itu dia ngelebarin, dia presenting, dia inget banget waktu itu lo nggak bisa presenting, lo banyak nanya, sampai akhirnya lo dapet Panasonic Gobel Award Iya. untuk jadi sportcaster, gila. Dan lo punya banyak banget channel bisnis. Dan gue sering banget kalau misalkan ada sesuatu, gue nelfon dia. Iya. No, ini gimana No? Dan dia cerita, kita sering pulang bareng habis main bola gitu, terus
banyak ngomongin kerjaan. So you guys kayaknya emang match banget sih man to be. Thank you, man. Tapi mental kayak gitu yang lo bawa ke kerjaan lo, ke bisnis lo. Iya, gue lebih tepat. Gue tuh orangnya bukan tipe yang perencanaan mateng gitu loh, punya planning ini yang gue jalanin. Enggak, gue lebih kepada gue jalanin apa yang ada di depan gue gitu loh. Ada peluang ini ya gue sikat, ada tawaran ini ya gue ambil gitu. Dan gue akan ngejalanin semuanya itu dengan sesuatu yang menyenangkan, baik menyenangkan dari gue dan juga dari klien gitu. Gue nggak pernah mau pengen bikin catatan buruk lah di setiap kerjaan gitu. Mulai dari main sinetron, main film, atau mungkin ngerjain nge-MC atau off air itu gue jaga gitu loh. Karena gue tahu resikonya ketika gue ambil ini pasti pahitnya ada di sini nih, manisnya ada di sini nih, atau apeknya ada di sini nih. Kayak gitu. Gue udah punya pertimbangan kayak gitu. Makanya gue nggak pernah ke distract sama mood. Setiap gue kerja tuh gue happy aja. Lu nggak pernah sedih kayaknya lu ya? Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Bete gitu nggak pernah? Nggak pernah. Makanya orang tuh Apa terakhir kali lu bete? Kenapa sih nggak pernah bete sih? dulu waktu gua awal-awal main sinetron, gua pulang pagi, terus syuting pagi lagi, terus itu tidur tuh cuma 3 jam. Nah udah gitu ada kesalahan kru lah gitu, yang sebenarnya sih kalau misalnya gua nggak kurang tidur, gua bisa tolerir santai gitu, lah ya. gua santai aja. Tiba-tiba kayak gue disuruh bolak-balik ganti baju. Ini nggak continuity nih, oke ganti baju. Enggak, ini dibikin continuity mas, balik lagi. Ada 3 kali gue bolak-balik kayak gitu. Akhirnya gue pecah, gue bilang aja, ini yang bener gimana, gue teriak di set. Dan setelah itu gue teriak, gue malu. Akhirnya gue minta maaf sama kru semua. sorry gue bilang gitu. Ya habis kalian kerjanya gimana nih, gue bilang. Kita nih udah nggak sehat, gue bilang gitu. Wah penceramah gue udah mulai keluar tuh jiwa-jiwa penceramah gue. Akhirnya gue minta maaf, ya udah kondisi kerjaan balik lagi normal lagi. Dari situ lu belajar, lu nggak akan Gua pernah belajar. membuat nama lu menjadi bau gitu ibaratnya. Kita butuh nama kita wangi terus kan. Iya, pengennya gitu. Karena katanya kalau di kerjaan tuh skill tipis-tipis lah, tapi yang bikin orang kasih kerjaan terus karena kita gampang diajak kerja sama kita. Bener Ben, attitude Ben. Karena percuma lu punya skill, lu punya tampang itu lu bisa berubah gitu loh. Lu skill tapi kalau attitude lu busuk, itu akan kecium kemana-mana dan akan mempersempit ruangan lu gitu. Kalau gue lebih baik kepada attitude, selagi mereka respect sama gue kan respect balik gitu. Itu juga yang lo bawa ke kerjaan lo, Rin? Bisnis lo yang kayaknya cukup banyak ya? Alhamdulillah sih, tapi mempunyai partner yang jago itu juga penting Ben. Jadi kita sama-sama belajar sih. Karena kan memang dunia F&B ini dunia baru buat aku. Baru kayak 2 tahunan lebih gitu. Dan prosesnya cepet gitu loh. Kalau nggak ngerti sama nggak mau belajar sih ya zong banget buat aku. Jadi emang banyak nanya gitu-gitu. Terus boleh diminum Oh iya silakan. belum ke situ. Ini gimana sih? Apa-apa Dia ya? bawa minuman Haus gue. Minumannya tadi bilang. Terus Rin? Jadi ya kayak memang perlu belajar sih. Setiap harinya tetap belajar gitu. Walaupun memang udah ngejalanin ini hampir lebih 2 tahun, tetap harus. Lo juga gabung di Nikmat Group itu ya? Iya, jadi Nikmat Group ini memang ada beberapa produk, salah satunya Kopi Lain Hati ini. Perempuan di dunia bisnis, lo pernah ngerasa didiskreditkan nggak? Lo sendiri ngerasa? Karena lo juga cukup memegang posisi yang cukup penting kan di Nikmat Group. Lo pernah merasa kayak sebagai perempuan di nomor 2 kan nggak? Atau dianggap tidak mampu nggak? Nomor 2 kan enggak sih, dianggap tidak mampu mungkin iya. Paling ini artis gitu kan, pasti yang nggak ngerti nih bisnis gini. Tapi karena memang aku ngerasa di sini aku dari nol, jadi aku banyak nanya. Sampai kayaknya mereka juga, dia emang mau belajar gitu. Dia emang mau tahu. Emang karena yang di sini aku mau terjun langsung. Karena di tahun 2007 tuh sempat punya usaha juga. Tapi cuma naruh duit doang, nggak tahu nih proses kerjanya seperti apa. Dan ternyata ya kita nggak tahu uangnya diapain gitu. Kalau kali ini aku mau turun langsung, tahu prosesnya apa aja yang dikerjain gitu-gitu. Hands on bener-bener ya? Iya. Karena F&B ini bisnis ternyata kalau dulu kan kita tahu nih, artis gampang, tinggal taruh nama, promo, apalagi sekarang ada sosmed, nggak gitu juga, belum tentu berhasil. Bahkan gue tahu Ibnu dulu lu mulai usaha kan sebelum era sosmed kan? Awalnya lu kalau salah apa sih, lu baju muslim dulu ya? Oh iya baju, gue pernah baju sama banyak lo. Iya sama Dimas Seto.
dulu bikin. Cemilan. Ada juga, terus sampai mie ayam Iya. gue bikin. Gila sih. Sampai rumah produksi pernah ikutan juga gitu. Dan masih ikutan sih alhamdulillah. Public figure, kenapa menurut lo harus tidak mempunyai usaha? Harus atau tidak? Menurut gue harus. Menurut lo harus? Harus. Kenapa, Rin? Kita konsisten itu kan nggak semua orang punya. Ya, kalau mau konsisten di dunia entertain, terus bisa menerima perubahan yang ada. Yeah. Banyaknya kayak artis baru juga, ya lo harus bisa terima itu gitu loh. Tapi balik lagi di mana sih kesukaan kamu? Apa mau tetap di situ terus dan nggak selamanya terus ada kerjaan? Sekarang banyak banget influencer nih yang wah gitu. Dan Oke. kita hampir tidak dilihat. Iya. Untuk saat ini gitu loh menurut aku. Artinya perbedaannya influencer itu memang mereka growingnya di dunia digital dan native, kita dari TV personality. Iya, itu dia. Dan kita harus bisa menerima perubahan itu. Nah, apa yang bisa bikin kita tetap hidup? Karena ya to be honest emang aku kerja buat makan gitu loh, buat keluarga. That's why apa nih dari dunia entertain aku ngumpulin uang dan akhirnya lah bikin usaha ini. Lo pertama kali dulu, kayak lo agak awal-awal malah, gue waktu itu belum kepikiran banget, gue pikirnya syuting, gue main film dan lain-lain, tapi lo udah mulai kayak tadi baju muslim, terus habis itu ada ada cemilan dan lain-lain. Hal pertama yang bikin lo ngerasa, gue kayaknya perlu bikin bisnis deh. Ini buat teman-teman juga yang mungkin bukan di dunia hiburan. Iya. Sebenarnya tuh kita orang atau public figure yang ada depan di depan layar buat orang-orang itu sebenarnya nilai plusnya gede banget gitu loh. Sama aja lu kayak lu mau nyalek nih. Ya. Kendaraan utamanya apa sih? Publicist. Ya kan? Marketing. Nah, kita tuh udah punya modalnya. Marketing pasarnya tuh udah ada sebenarnya. Kolamnya udah ada tuh ikan-ikannya dikit ya. Lu tinggal gimana caranya untuk ngolah itu supaya bisa jadi loyal dan juga jadi buyers dari produk lu. Okay. Nah, lu cari tahu lah yang mereka suka apa, yang mereka nggak suka apa. Terus juga cara ngejualnya gimana, sekarang tuh lagi sistemnya gimana. Sekarang nih kita lagi berada di era yang menurut gua cepet banget, bener-bener super cepet. Dulu gua pernah sampai nyewa toko Tanah Abang gitu patungan, dan sekarang ternyata nggak perlu toko, kita jual di media online, bisa juga gitu loh. Pakai di situ. Iya, dan apalagi yang tadi gua bilang balik lagi, selagi pertanyaan lu tadi, lu public figure perlu punya usaha nggak sih? Menurut gue wajib. Kenapa? Itu momentum lu, itu kesempatan lu ketika lu dikenal, lu punya produk dan kendaraan lu untuk memarketingkan produk lu, itu minimal terjawab gitu loh. Nggak butuh PR banyak kayak orang-orang lain yang punya usaha untuk caranya gimana nih produk gue supaya orang tahu gitu loh. Padahal makanan gue enak gitu loh. Balik lagi, film bagus atau produk bagus kalau nggak ada yang tahu ya nothing. Iya. Gitu, Gimana cara ngenalin itu? Dan itu nggak semua orang bisa dan nggak semua orang bisa menikmati juga kan. Betul. Ya. Tapi nggak semua public figure akan sukses gitu. Betul. Menurut gua. Itu punya caranya Lo masing-masing. punya toolsnya tapi Punya belum toolsnya. tentu lo bisa makainya gitu. Belum ya? tentu. Nah, begitu juga influencer. Jadi influencer dan kayak sekarang nih aktor atau yang ada di depan TV. Seorang yang dikenal lah. Seorang nggak dikenal itu punya medianya yang berbeda tuh. Gue ngerasain banget. Karena gini. Tahunnya sih kerasa banget. Iya, kerasa banget kan. Tahunnya Lu kerasa main di banget. TV, belum tentu lu dikenal sama anak-anak milenial sekarang. Tapi influencer atau YouTuber atau mungkin gamers, lu bisa dikenal. Content creator. Padahal kita nggak tahu siapa tuh mereka. Kita ngerasa artis TV, gue udah puluhan tahun main judul film udah banyak, tiba-tiba di jalan lewat depan ibu-ibu nggak ada yang tahu juga namanya siapa ya. Gitu. Jadi semua tuh punya pasarnya masing-masing, tinggal gimana caranya lu create pasar itu dan supaya pasar itu loyal sama lu. Yes. Dan sekarang di market, baik lagi tadi sempat kesebut juga gimana caranya lo mengenal market lo, gimana caranya lo mengenal kesukaan orang. Sekarang salah satu yang paling bisa dibilang tren lah ya, kopi. Ya. Dulu kayaknya kopi itu toko habis ya kan. Yoi. Bayangan Betul. gue kalau orang ngopi itu kakek lo ya kan, depan rumah, banyak bapak, om-om, pakai gelas, Yes. bawahnya ada piring, terus yang kalau nuang, iya nuang dituang dulu biar dingin. Iya benar terus benar. kopinya diseruput. Benar diseruput. Sekarang jadi kopi lain hati. Iya. Oke. Kopi lain hati. Ini kopi lain hati. Terakhir gue baca sih store-nya masih 222. Sekarang store-nya udah berapa, Rin? Sekarang hampir 400. Oh my god. Tepuk tangan boleh? Boleh. Boleh. 400 store. Iya, hampir 400. Start 2019. 2019 bulan April.
waktu itu lo memutuskan untuk, ini sambil gue coba ya? Boleh silakan. Yang, sorry sebelum gue ini yang Ada mana? main hati, ini main hati. Kalau ini Pakmu, karena kita kolaborasi sama Pakmu. Oke. Terus ini coklat, nggak ada. Oh, udah kopi. romantis. Ini romantis. Kalau ini tea, Patah hati. tapi pakai macchiato atasnya. Oke, sebelum Patah kita hati gue udah ngebahas. sikat. Gue lebih suka main hati. Asik. Dari judulnya dulu nih, main hati, sambil gue cobain ya. Lo memutuskan, kan kopi bisa dibilang 2019 udah cukup banyak belum? Belum terlalu banyak pada saat itu, tapi saingannya lumayan karena memang yang lebih dulu lebih ada beberapa gitu. Kan gue kalau ngelihat ya, rata-rata orang main kopi, quotes on quotes ya. Ada yang main di coffee shop, alias prestis kan, lo punya tempat coffee shop, tempat duduk, lo sekarang banyak nongkrong. Tapi sekarang juga yang menjamur, bilangnya apa bilangnya ya, kopi Kopi kekinian ya? Kopi cup lah. Cup ya. Kopi cup lah. Lo memutuskan akhirnya kenapa ini dan tidak coffee shop yang Sebenarnya sih luas Ben, ada yang coffee shop, ada yang to go. Oke. Jadi tergantung franchise-nya mau seperti Konsepnya. apa. Ya, kalau yang punya kita sendiri itu lebih kayak ke kafe. Iya. Ya. Kalau aku sih bilangnya warung kopi lah. warung kopi, betul. Semua orang kan rata-rata kalau misalkan mau mulai bisnis, nomor satunya, ini lagi rame nih. Terus pasti yang muncul pertama kali ini bilang gini, udah banyak yang main. Iya. betul. Malas kan lo jadinya. Iya. Betul. Lagi saingan. Lo kenapa waktu itu berani untuk di kopi? Pede sama produk yang kita mau jual, karena beda. Dari namanya aja orang tuh ini relate banget sama perasaan. Oke. Jadi kayak hopefully orang-orang yang suka kopi bisa pindah ke kopi lain hati. Akhirnya pindahlah ke sini gitu, minum cobain kopi kita dengan nama-nama yang main hati, jatuh cinta, yang kayak gitu-gitu, sama relate yang gampang didengar sama orang-orang banyak. Dan di sini bukan cuma ada kopi, tapi juga minuman yang non kopi juga banyak. Betul. Jadi keluarga yang datang bukan orang tuanya aja yang bisa menikmati di tempat kita, tapi anak-anak juga bisa. Karena aku punya anak, sebenarnya sih base dari situnya. Iya, karena nggak semua orang, apalagi kalau udah seumur Ibnu gitu kan, GERD-nya mulai Udah mulai ya. sudah mulai mengatur asam lambung ya. Tapi Asli. Oke, si lain hati ini pada saat lo mulai, lo kan pasti mulai semuanya start from scratch gitu ya. Kan lo bilang lo percaya kan, lo believe sama produknya. Iya. Gimana caranya lo ngembangin sebuah produk yang lo percaya banget sampai akhirnya produknya gede, brandingnya? Itu dia, menggunakan sosial media dengan sangat baik untuk promo. Walaupun nggak semuanya bisa loh. Iya, betul. dan kita punya tim yang sangat luar biasa sih. Tim aku benar-benar anak-anak muda yang harus tahu nih kira-kira pangsa pasar yang diinginkan tuh seperti apa yang lagi dipengen sama mereka gitu. Dan harganya juga terjangkau, karena aku nggak mau orang duduk di tempat kita tuh harus perlu uang 100.000, karena yang paling mahal hanya 28.000 Oke. kopi kita. Jadi memang harganya tuh terjangkau. Terus varian kopinya juga banyak. Kita banyak banget kolaborasi sama brand-brand bagus, seperti kayak Cadbury, terus banyak yang kerja sama-sama kita kan. Dengan nama itu aja mereka berarti percaya dengan produk yang kita bikin gitu loh. Kan bisnis kan macam-macam, dan tadi menurut nih faktor ini buat insight juga nih buat yang nonton, biar mereka tahu gimana caranya menentukan produk yang tepat di tempat yang tepat gitu kan. Iya. Kan faktornya banyak tuh, Banyak banget. ada lokasi, Iya. ada produk, ada harga, ada market. Menurut lu sendiri, mana yang paling penting lo? Produk sih, gue. Lu di produk? Gue di produk dulu. Kalau produk lu udah yakin ya, sebenarnya gini. Gue punya keyakinan ketika kita pede sama produk kita, meskipun kata orang kurang ini, kurang itu, lu cobain yang di sini dong, lu cobain yang di sini. Selagi lu dengerin perbandingan itu, lu nggak akan pernah maju, lu nggak akan pernah berani untuk yes gue jual di produk gue. Menurut gue udah jual aja dulu, selagi lu yakin ini acceptable di lidah lu, gitu loh. Selagi Patokannya lu dulu aja iya, nih. patokannya gitu aja dulu, acceptable. Udah, nanti seiring berjalan waktu baru deh lu bisa nyesuaiin dengan apa kata customer lu gitu loh, yang pembelinya mau bilangnya kayak gimana. Oh, Bang, kurang ini dong, Bang, tambahin, bikin strong atau gimana segala macam. Ingat, selera itu sebenarnya kan bisa kita pelajarin selera pasar. Iya kan? Ada yang bisa kita jadi followers, kita ngikutin selera pasar, atau kita jadi kreator untuk membuat selera baru gitu. Tapi ya pasti semuanya ada perjuangannya. Jadi awal bisa dibilang produk lo keluar pasti kemungkinan besar nggak sempurna, ya nggak? Enggak. Iya, betul. Iya. Banyak banget testingnya. Nggak ada yang produk yang sempurna, Ben, sebenarnya, Ben.
Iya sih. Pasti akan ada Pasti cacatnya. Even Apple aja katanya dia Sih. inovasinya berdasarkan orang input. Gue nggak suka desainnya ini, gue butuh ini. Mereka mengenali psikologis dari customer-nya. Customer-nya, ya. Lu juga gitu? Iya. Gimana caranya jembatan selain sosmed lu bisa? Untuk awal-awal pertamanya, aku sering banget di coffee shop itu nongkrong. Lu bener-bener datang di Bener-bener situ? nongkrong di Ngajak situ. aku sih. Belum kenal Belum kita. gitu. Agak awkward ya di sini saya. Belum kenal. Begitu. Jadi Ini kalau di beneran. lapangan bola habis loh, ini beneran. Habis loh sama anak-anak loh. Bang Jebret, please tolong teman Bintaronya ini. Habis loh, terus. Jadi beneran nongkrong, jadi setiap kali ada customer aku nanya, kira-kira apa yang kurang? Ini kepahitan kalau buat aku, gulanya jangan terlalu banyak. Oh, akhirnya bisa request. Jadi kayak ada yang nggak suka gula, mungkin mereka pakai gula aren, nggak suka gula putih gitu-gitu. Jadi aku nanyain sih semua ke customer, Oke. hampir setiap hari. Jadi itu akhirnya jadi improve lo bener-bener kasih tahu di dapur kayak gimana segala macem. Iya. 400 toko, it's not an easy work ya. Oke, kita ke produk nih. Gue anak kopi banget. Kopi hitam, kopi Iya, susu. kopi banget bener. Iya, iya, Bener. wah bahaya nih. Kita kalau ada kopi dulu ya sempet ya kita sharing-sharing loh. Kopi. Yoi, kopi hitam gue minum, kopi susu gue minum, ini pun gue minum. Oke, Ya, cobain gue dulu. coba main hati. Bismillah. Lebih ke aus sih daripada nyoba. Gue aus ternyata. Suka sih gue. Iya. Kopinya, gue soalnya kalau kopi susu itu kadang-kadang kalau kebanyakan susu, Iya, kalau kebanyakan susu jadinya kopinya hilang. betul. Rasio itu yang berarti harus lo perhatiin kan? Iya. Tapi jangan salah, banyak juga pasar yang lebih suka dengan banyaknya susu. Oh. Jangan salah. Memang harus Ada yang diikutin. begitu, Ben. Gue nemuin beberapa orang, ini enak banget nih susunya terasa. Ini gimana gue jualan kopi apa jualan Kenapa susu gue nih? jualin susu aja ya? Iya. Tapi jangan salah, pasar itu tetap ada. Makanya jangan pernah takut lu untuk mengeluarkan produk lu selagi yang gue bilang tadi acceptable. Oke. Itu akan jadi karakter. Jadi gini, bisa jadi nanti bisa tipisnya diantisipasi sih. dengan apa? Dengan varian lain. Kayak gitu. Ada berapa menu yang lo Wah, sekarang? Awal berapa menu? Sekarang udah berapa menu? awal-awalnya masih 15. Sekarang 39 itu untuk yang kopi. Untuk yang kopi, kalau yang non kopi hampir 20 ya. Quality control gimana, Rin? No? Itu kan pekerjaan yang banyak bisnis yang awalnya bam rame, tiba-tiba tempatnya rame segala Iya, macam, terus tiba-tiba slowing down, abis itu kalah sama kompetitor lain. Itu dia. Nah, tadi balik lagi, ada plus dan minusnya menjadi public figure mempunyai usaha. Di saat mereka tahu ini usahanya punya kita, yang DM itu yang banyak komplainan banyak banget. Jadi quality control tuh emang harus penting banget dijaga. Setiap hari selalu ingetin sama orang-orang di store untuk lihat ya quality SOP-nya apa segala macam harus diikutin. Nggak bisa habis terus ngambil di luar, nggak boleh. Tetap harus ngikutin SOP yang ada. Oke. Quality control itu terpenting karena sering banget aku tuh di DM para customer Langsung ke IG lu. aku. Ya karena kan orang taunya kan orang depan pasti Iya strikernya betul. siapa Itu nih? dua mata sisi, artinya Iya. kita berusaha mengenalkan ini brand punya gue gitu Iya. kan, dia suka sama gue, please try gitu. Cuma di satu sisi lagi, Iya. kalau terjadi sesuatu sama brandnya, Iya. dia juga bisa langsung direct itu karena Langsung lo yang direct buka komunikasi. itu. Dan- Apa yang paling jahat pernah lo? Pernah difoto karena ini kan sistem kita franchise. Jadi kadang-kadang memang kita udah kasih SOP untuk franchise-nya seperti ini, kadang-kadang dia nggak ngikutin. Apa ya kalau udah yang di pelosok-pelosok kan kita nggak mungkin cek everyday kan. Mungkin ada tempatnya yang kurang bersih. Itu benar-benar difoto, tek, dikirim ke aku. Bukan aku loh. Iya, aku tahu. Umpamanya tempat cuci piringnya kurang bersih atau apa, atau yang kerja pakai baju seragamnya nggak rapi. Itu sampai segitu detailnya customer itu. Tiap awal-awal sih Padahal tiap dia nggak hari ngopi ada. lagi. Oh. Iya, padahal dia cuma beli Cuek. romantis. Teh ini teh. Rokok makan gratis kalau itu biasanya datang cuma nongkrong sebentar Tapi habis kalau itu yang udah. varian rasa non coffee itu sempat ya anak kita Iya. yang sempat kayak tercetus idenya dari situ. Dari situ, karena kalau dia ikut aku kerja, dia nggak bisa minum kopi kan. Iya. Akhirnya aku bilang, kalau gitu kita harus bikin produk yang non kopi. Yang bisa buat anak-anak. Buat anak-anak. Yang menarik dari sistem franchise itu kan gini, dulu kita percaya kalau misalkan ngapain gue beli brand orang, gue Iya. mendingan bikin sendiri semua gue. Ternyata nggak gampang. Ternyata yang paling mudah setelah gue pelajari, gue juga nyoba berbagai macam bisnis gitu. Belajar sama brand yang udah established itu salah satu alternatif yang paling baik supaya lo satu ya ibaratnya
investasi lo bisa lebih terjaga dan projection lebih jelas. Bener. Exactly. Terus yang Iya. kedua, sambil lo mau belajar, sambil lo belajar sistemnya juga. Iya, Sampai nanti itu lo dia. siap, lo bisa buka sendiri. Nah, Betul. sistem itu sebenarnya yang mahal. Mahal. Sistem Sangat itu yang mahal. Sistem Betul. itu yang mahal. Betul. Ini buat orang nih, teman-teman yang nonton juga. Mereka mungkin sekarang katanya walaupun pandemik kan bisa dibilang orang takut invest. Tapi malah sebenarnya yang punya duit nih sekarang nih waktunya. Waktunya, bener Karena sebentar banget. lagi ekonomi insya Allah berbalik dan nggak ada kendala lagi. Gimana caranya lo bisa memastikan store lo bisa bertambah dan lo bisa bisa bilang ya survive sama customer franchise lo. Untuk awal-awal pandemi itu berasa banyak banget store-store yang tutup. Tapi kita kan nggak bisa atur. Emang keadaan ini musibah semua orang kayaknya. Oh, kamu mau pegangan tangan. Enggak habis dia begini-begini. Lo butuh waktu nggak? Gue bisa. Maksud aku gitu. Nah, Lanjut. apa yang bisa bikin konsisten maksudnya bertahan sampai saat ini udah alhamdulillah banget. So how you guys survive with the pandemic? With all the store ada 200 Wah. kayak gitu. Awal tuh kita juga Kebingungan sih. iya, awal-awal. terasa banget penurunan omset, terus permasalahan persen? karyawan. 60% ada. Ada. Orang kalau mau ngopi kan kebanyakan maunya nongkrong. Iyalah. Jarang yang pesen. Terus ya. Kecuali orang kantor yang Ya, ngopi-ngopi gitu ada segala sih macam. kayak produk kita yang lain. Jadi kita tuh punya street boba, gildap, Iya. sama traffic ban. Nah, kalau yang itu kan makanan masih bisa dibawa pulang ke rumah gitu. Kalau orang ngopi biasanya suka ngobrol, nongkrong, nah yang kayak gitu-gitu. Kopi terasa banget, Kopi terasa banget. terasa banget. Dan akhirnya sekarang kita lagi belajar juga ngelahirin produk real bener-bener berdua gue sama Ririn. Itu roti goreng Jamilos. Itu bener-bener Oke. bener-bener kita lagi belajar dari situ. Belum kayak lagi mapping aja Ben. Belum buka toko, baru buka Semuanya by online. By online gitu. Lagi pelajarin di situ sih. Ini sedikit ngomong produk lain. Yang ini tadi non coffee nih ya. Itu Oh itu kopi Pak Mu, maaf. Oh Pamu, ini Pamu buka kopi Fadil ya? Iya, Iya jadi betul, memang Kopi Padil. kita itu pinter-pinter berkolaborasi dengan Influencer dan lain-lain influencer ya? dan ya. Bapaknya, kayaknya belum pernah deh kerjasama gue. Karena aku ngefans sama bapaknya, kebetulan bukan sama Fadilnya. Sorry Fadil. Tapi Fadil kan udah ada traffic ban. Gue coba ini ya. Ini pure banyak susu emang ya? Ya, itu lebih ke Ini buat susu. si market yang lebih suka susu. Iya. Gue suka susu, tapi kayak perut gue nggak suka susu. Dia nanti akan ada. Tapi ini is good. Ya, tapi cobain yang ini juga. Ini romantis, Romantis. ya? Romantis Oh itu patah hati mesti cobain juga tuh Ben. Ini gue udah sikat patah hatinya. Ya. Nah, Iya, ini tuh, tadi coba main tuh. hati ini. Gue udah kenyang kalau patah hati mah. Takut komen. Komen. Nggak perlu. Nggak perlu. Tenang. Yuk, nanti ada rumput curhat beda lagi ya. Itu Iya. seger ya. Itu apa? Itu Seger nih, passion non fruit. kopi ya? Passion fruity. Non-kopi. Oh iya, Iya. passion fruity. Dicampur macchiato. Jadi macchiatonya kopi lain. kelihatannya. Macchiato kopi lain hati itu beda dengan Itu enak banget Ben. Apa yang oke? Kalau lo boleh sombong, apa Iya. yang bedain ini dari? Itu lebih cheesy. Oh Lebih cheese, lebih terasa ada cheese-nya. kejunya, tapi Iya. jangan terlalu banyak. Iya, Dia tidak boleh. nggak yang tebel gitu, jadinya agak apa bilangnya ke orang? Agak gitu. Ya. Kayak jadi minum kolak nanti ya. Bener. Kolak pakai keju, kamu Iya. salah loh. Bisa jadi, pokoknya kental gitu lah sayang. Lah kayak perasaanku padamu. Aduh. Meleleh. Kasihan lu nggak empati lo minum jomblo-jomblo begini. Kasihan lo dia pegangan tangan nih cowok-cowok. Ntar gua sebor ya, ntar gua sebor. Aduh, pengen gandengan juga. Oke, sekarang yang paling jadi isu kan orang banyak di rumah, terus juga Iya. saat yang kita baca adalah environment kan. Karena kita pasti plastik dan segala macam. Gue sih selalu Ya kalau bisa memang tidak memakai plastik. Lo sendiri gimana? Sebagian memang sudah kita tidak pakai, teman. Kalau ini tuh mau milih lagi. Kalau seandainya sampai rumah, ada kan kayak cup-cup yang tidak memakai plastik tapi udah rusak sampai Iya. rumah. Jadi ini sekarang kita lagi mempelajari sih kira-kira apa yang terbaik. Sebenarnya sih pemakaian, gue termasuk yang bilang pemakaian plastik itu nggak salah, yang salah itu ngelolanya. Ya, yang Karena penting sebenarnya- kelolanya setelah itu. Sama buang sampahnya. Betul. Karena sebenarnya plastik-plastik ini buat teman-teman juga ini bisa diolah, cuman emang kita belum fokus dan infrastrukturnya belum terlalu canggih. Harusnya ini bisa menjadi cup yang baru sih Iya. sebenarnya. Iya. Recycling ya. Oke. Oh, ini ada lagi. Nah, ini patah hati. Ya, cobain. biasanya kalau yang suka Ben. kopi tuh sukanya main hati dan patah Patah hati. Salah satu Biasanya sih satu paket best ya. seller. Iya. Main hati patah hati. Oke.
terima kasih ya kopinya. Gitu. Sama banget. aja. Ben. Untung saya udah punya istri. Aduh. Apa yang patah ya? BDM ini apa ya? Oh, dia lebih bold. Iya, Iya, bold, lebih betul. terasa kopinya kan. Lebih bold. Iya. Kopinya lebih bold. Iya sih, mixnya gue suka. Iya. Ya kan, jadi ada pasarnya tadi Ben yang gue bilang. Bener. Banyakin susunya ada, Iya. banyakin kopinya ada. Ada. Oke. Tapi bener berarti Kumin ini emang susunya lebih banyak rasionya. Betul, ya? betul. Oke. Betul banget. Very nice. Canggih. Gue suka karena nggak banyak brand yang akhirnya bisa berhasil kan. Banyak lah, you name it, banyak brand yang akhirnya muncul habis itu tutup. Walaupun juga banyak yang berhasil. Tadi sempat kesebut buat franchisee kita, franchisee kalian yang tertarik. Apa yang lo bisa tawarin ke franchiser lo? Caranya, kalau misalkan ada yang tertarik langsung, pasti banyak. Banyak.